Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, saya ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait bagaimana caranya kita mendapatkan 4000 jam tayang teman-teman di YouTube. Di awal mula kita mau menjadi konten kreator atau YouTuber teman-teman ya. Jadi mumpung masih stay at home, walaupun ini sudah malam, sekarang jam 9 malam teman-teman. Jadi ini saya sempatkan membuat video sharing pengalaman saya bagaimana caranya mendapatkan atau memperoleh 4000 jam tayang di video YouTube kita. Karena caranya banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa menempuh perjalanan menuju ke 4000 jam tayang itu caranya banyak sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman pribadi saya, pengalaman saya, channel saya membentuk channel baik itu di Niko Channel ini ataupun di channel saya yang satunya di Drone Jawa. Nanti akan saya berikan gambaran atau screenshotnya dari channel saya tersebut. Yang pengen tahu silahkan simak video ini, yang sudah tahu monggo simak videonya juga tidak apa-apa biar tambah pengalaman. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita mulai. Cara untuk mendapatkan atau memperoleh 4000 jam tayang. Yang pertama adalah, yang saya lakukan itu adalah kita sebaiknya itu membuat video dengan durasi yang panjang teman-teman. Nah, panjang di sini bukan berarti kok panjang tapi apa ya, istilahnya nggak ada gunanya atau nggak ada manfaatnya. Tapi panjang di sini adalah panjang yang videonya tersebut memang dari awal sampai akhir itu memberikan informasi atau berguna bagi penonton. Nah, di channel saya baik itu Drone Jawa maupun di channel Niko Channel ini, saya dulu mulai mengawal di Niko Channel ini memang saya membuat video yang panjang teman-teman. Durasinya mesti lebih dari 10 menit. Nah, durasi video itu kenapa panjang? Karena memang saya melakukan perjalanan traveling. Jadi pakai car vlog teman-teman, pakai mobil ya, itu durasinya 15, 20 sampai 30 menit. Kenapa kok videonya kudu panjang Mas Niko ya? Pertinyi ini kenapa kudu panjang? Jadi di YouTube itu ada yang namanya istilahnya itu analisa dari retensi penonton teman-teman. Jadi retensi penonton itu adalah seberapa lama penonton itu menonton video kita. Asik, angel ya. Gambarannya gini, video kita itu misalkan durasi 10 menit, itu rata-rata penonton itu menonton dari durasi 10 menit itu berapa menit atau berapa persen. Istilahnya kalau retensi penonton tuh biasanya satuannya menit dan persen teman-teman. Misalkan kalau dari 10 menit itu dia menontonnya, dia rata-rata baik itu yang di skip maupun tapi yang sudah diakumulasi sama YouTube misalkan 5 menit, jadi dia retensi penontonnya 50%. Itu untuk satu penonton teman-teman. Tapi langsung saya masuk gambaran di sini teman-teman ya. Ini saya gambarkan atau saya kasih contoh di channel saya Drone Jawa. Salah satu videonya adalah tutorial bagaimana caranya untuk menerbangkan drone teman-teman. Jadi di sini kita lihat untuk durasinya 20 menit 25 detik. Nah, di sini untuk retensi penontonnya ini saya mendapatkan 9 menit teman-teman, 9 menit. Jadi kalau 9 menit itu dibagi 20 menit itu dapatnya sekitar 44,3%. Nah, rata-rata penonton saya itu sekian teman-teman. Karena memang ada yang menonton sampai akhir ini, kita lihat ya, sampai akhir itu sampai 20 menit 25 detik itu sekitar 7,9% dari total penonton yang menonton video saya ini. Jadi kalau retensi penonton total di channel kita itu misalkan ini dapatlah 44% atau gampangannya 50%. Kalau kita membuat video dengan durasi 20 menit, 50%-nya berapa? 10 menit. Nah, kalau kita membuat video dengan durasi 10 menit, 50%-nya berapa? 5 menit. Kalau kita membuat video dengan durasi 5 menit, 50%-nya berapa? 2,5 menit. Nah, itu kenapa saran saya itu salah satu caranya untuk menempuh 4000 jam tayang pertama adalah membuat video yang panjang. Tentunya dengan membuat video yang panjang itu kita juga harus memperhatikan penonton teman-teman. Jangan sampai kita membuat video panjang tapi mubazir. Mubazir itu maksudnya gini, videonya udah panjang tapi orang nonton baru sekian detik, sekian menit, bosen, dipateni atau dimatikan, itu nggak ada fungsinya. Terus gimana Mas? Kita membuat video panjang, kalau misalkan memang harus ada syarat lagi untuk penonton itu supaya biar bisa melihat videonya. Salah satunya caranya adalah mengunci penonton teman-teman. Jadi mengunci itu maksudnya gini. Jadi YouTube itu sudah menyarankan juga, karena memang kalau teman-teman sudah subscribe channelnya YouTube Creator ya, di sana juga banyak dijelaskan dari pihak YouTube-nya sendiri. Itu kuncilah penonton, buatlah video yang menarik di 15 detik pertama teman-teman.
Jadi kalau 15 detik pertama itu penonton sudah seneng, insya Allah nanti ke belakang itu penonton juga akan mengikuti. Jadi itulah kenapa di video saya itu di awal-awal itu mesti saya kasih cuplikan. Tapi cuplikannya yang intinya itu bukan yang yang klimaksnya bukan, tapi hampir klimaks teman-teman. Jadi misalkan saya melewati sini, terus kadang-kadang saya tuh nyeplos di sana tuh nyeplos, di sini ya, itu memang saya sengaja teman-teman. Saya sengaja untuk saya taruh di depan supaya teman-teman tuh pas melihat di video di awal, tertarik, penasaran, pengen nonton terus, pengen mencari itu di bagian mana. Itu teman-teman salah satu trik saya untuk mendapatkan 4.000 jam tayang yang pertama. Selain yang untuk mengunci penonton tadi, itu selain kita mengucapkan, itu juga kita tampilkan juga teman-teman, tampilkan di pengucapan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, atau misalkan teman-teman ternyata di sini dulu tuh Plaza Lawu sekarang kok berubah menjadi ini. Nah, itu kalau pas saya di Madiun kemarin. Jadi seperti itu mungkin teman-teman bisa disesuaikan dengan channelnya atau kontennya masing-masing. Terus kemudian teman-teman dari video panjang, terus kemudian mengunci penonton, yang kedua ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah membuat keyword teman-teman. Nah, untuk keyword sendiri teman-teman untuk detailnya bisa melihat video saya sebelumnya, bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan bagaimana caranya video kita ditonton oleh banyak penonton. Karena keyword itu ada beberapa macam, utamanya 3, yaitu thumbnail, judul, sama deskripsi singkat teman-teman, atau tag juga. Tagline juga itu juga sangat penting supaya video kita itu kalau misalkan ada orang yang mencari itu langsung terjun atau disarankan ke video kita. Itu teman-teman ya. Untuk keyword bisa dilihat videonya, linknya ada di pojok kanan atas. Teman-teman sudah tak tunjukkan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ucapkan keyword selama di video teman-teman. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Di sepanjang perjalanan saya itu saya mengomong teman-teman. Jadi saya itu berbicara terus. Walaupun ada yang komentar, tapi yang komentar tuh ibarat langit dan bumi. Jadi yang komentar negatif itu cuma sedikit, tapi yang komentar positif itu lumayan banyak. Jadi kenapa saya tuh berbicara sepanjang jalan? Karena saya juga ingin mengucapkan keyword dari video saya teman-teman. Karena sepanjang perjalanan saya, kalau misalkan car vlog atau motovlog, yang saya sampaikan tuh juga apa yang ada di dalam video itu. Misalkan perjalanan menuju ke Bromo. Jadi dari sini kita lewat tol Tongas teman-teman. Jadi tol Tongas nanti kita melewati daerah Wonokitri. Di sini juga kalau misalkan teman-teman mau ke Bromo, jadi nanti bisa naik kuda. Jadi nanti bisa naik ke Kawah Bromo. Nah, itu teman-teman suara kita yang ada di YouTube, di video YouTube maksudnya, itu sebagai salah satu keyword atau sebagai salah satu kunci bagi YouTube untuk istilahnya masukkan keyword kita lah yang ada di video. Jadi keyword tadi ada thumbnail, judul, dan juga ucapan yang kita atau suara yang kita tampilkan di dalam sepanjang video teman-teman. Memang ini agak sulit kalau memang teman-teman itu tidak bisa atau belum terbiasa berbicara di depan kamera atau berbicara secara spontan, memang agak sulit teman-teman. Jujur, ini saya tanpa skrip, jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan teman-teman. Kalau video ini tidak di-cut berarti tidak tanpa skrip, saya nggak menghafal, saya hanya membaca poin-poinnya saja. Terus kemudian teman-teman yang kelima, dari saya ya, versi saya, itu adalah ajaklah teman-teman itu penontonnya untuk interaksi teman-teman. Bagaimana caranya mengajak teman-teman atau penonton untuk interaksi? Ya itu tadi, lewat dari dialog, dari percakapan kita di selama video. Misalkan kalau saya car vlog, ya saya jangan diem. Kalau diem itu istilahnya YouTube itu mau mencari keyword di dalam video itu susah. Hanya gambar sama, gambar saja. Tanpa ada suara. Kalau ada suara kan kita bisa ditangkap keywordnya sama YouTube. Terlebih lagi sama penonton teman-teman. Kalau misalkan seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, ya silahkan subscribe dulu. Jadi kita bisa menggugah penonton atau mengingatkan penonton yang mungkin dia sering lihat channel kita, tapi lupa untuk subscribe, itu lupa karena terlalu keasikan mungkin ya. Jadi seperti itu. Atau misalkan, ayo teman-teman mungkin yang rumahnya Malang, ayo ngacung. Nah, yang rumahnya Jember, ngacung, ayo. Yang rumahnya mungkin mana? Situbondo, Bondowoso, ngacung. Kemarin saya juga sempat janji sama teman-teman mau keliling Situbondo, Bondowoso, terus kemudian lewat Gumitir, dan juga ke Kediri, ke Pacitan, ke Blitar, ke Gunung Kelut. Itu semua belum terrealisasi ya, karena kita masih stay di rumah. Nanti kalau sudah bisa keliling-keliling, insya Allah nanti akan saya buatkan. Silakan teman-teman subscribe di channel saya ini, supaya tidak ketinggalan info ketika saya upload. Karena video saya itu sudah banyak teman-teman, sudah sekitar 400 video ya, silakan teman-teman cari sendiri yang diminati. Jadi itu tadi teman-teman, yang kelima adalah ajak interaksi ya, seperti ini kita ngobrol ya teman-teman ya. Ya kan memang susah, tapi kalau kita latihan insya Allah bisa. Terus kemudian yang terakhir teman-teman, yang keenam versi saya itu adalah jangan clickbait. Clickbait itu istilahnya
habis diklik terus ditinggalkan. Jadi istilahnya thumbnail atau poster kita itu menipu teman-teman. Jadi poster kita dikasih gambar cewek yang seksi, terus montok segala macam lah. Tapi ketika diklik itu isinya bukan cewek, tapi isinya dia makan apa itu kan menipu orang. Jadi YouTube itu juga membaca rasio klik tayang, bukan rasio klik tayang ya apa ya? Membaca pokoknya setelah diklik itu berapa menit dia ditonton. Misalkan baru diklik kok 2 detik atau sekian detik sudah di close atau ditutup YouTube-nya, berarti memang itu videonya itu clickbait. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh melihat video terus dia nonton 15 detik, terus kemudian 1 menit, 2 menit sampai walaupun dia dicepatkan itu enggak apa-apa karena memang dia pengen tahu bagian mana yang memang terpenting. Karena teman-teman kalau misalkan sudah lihat video saya yang sebelumnya, linknya ada di pojok kanan, yaitu kenapa video kita harus 10 menit, sebenarnya bukan harus 10 menit. Jadi disarankan agar lebih dari 10 menit atau minimal 10 menit karena itu tadi terkait dengan durasi untuk mengejar watch time, terus kemudian untuk bisa menata iklan ada di mana saja ketika kita sudah dimonetisasi. Jadi itu tadi teman-teman ya, rangkumannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan 4000 jam tayang. Yang pertama versi Niko Channel, versi saya ya, yang pertama adalah kita membuat video dengan durasi yang panjang tapi berbobot dan juga bermakna dan tidak membosankan. Yang kedua, kunci penonton teman-teman. Kunci penonton tuh pancing penonton untuk menonton dari awal sampai akhir, walaupun itu di skip nggak apa-apa, yang penting dari awal sampai akhir. Nanti akan meningkatkan retensi penonton kita. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, lebih baik kita mendapatkan 40% retensi penonton, tapi video kita 20 menit. Nah, 20 menit kali 40% kan sekitar 8 menitan. Terus kemudian yang ketiga adalah keyword utama atau judul yang meliputi keyword itu meliputi thumbnail, terus judul dan deskripsi singkat. Terus kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah ucapkan keyword itu selama di dalam video. Kalau video car vlog, motovlog, perjalanan diucapkan selama perjalanan. Kalau tutorial ucapkan selama kita menjelaskan kepada penonton. Terus kemudian yang kelima adalah ajak penonton untuk interaksi atau berkomunikasi antara YouTuber, konten kreator dengan penonton. Terus terakhir adalah maksimalkan thumbnail, buat thumbnail itu yang bagus, jangan clickbait. Buat teman-teman yang susah membuat thumbnail, bingung mau pakai aplikasi apa, silakan contoh saya enggak apa-apa, saya menggunakan Microsoft Office PowerPoint teman-teman. Jadi pakai PowerPoint saja, sederhana, simpel, tapi memberikan informasi yang bagus buat penonton semua. Untuk tutorialnya nanti akan saya buatkan sendiri bagaimana caranya kita membuat gambar thumbnail atau poster YouTube yang menarik, bagus, sederhana dengan menggunakan Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint. Baiklah teman-teman, cukup sekian video saya kali ini, mungkin sekitaran 10-11 menit ya ini ya. Sharing pengalaman saya bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang YouTube untuk teman-teman, bagi teman-teman itu yang ingin menjadi konten kreator atau YouTuber. Nah, nanti akan saya sajikan lagi video-video ketika nanti saya saya sharing komentar-komentar dari teman-teman, pertanyaan apa saja nanti akan saya kumpulkan, terus kemudian akan saya buatkan videonya. Video ini saya buat juga berkat dari teman-teman semua yang banyak bertanya dengan saya, baik melalui komen YouTube maupun dari DM Instagram saya @nikodaniar. Silakan di follow, enggak apa-apa, monggo silakan tanya. Nanti juga akan saya tunjukkan juga bagaimana cara saya mengedit video yang mudah untuk YouTuber pemula teman-teman ya, karena saya juga masih pemula. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Mohon maaf kalau misalkan saya belum bisa membuat video-video sesuai dengan konten inti dari channel saya, yaitu traveling, car vlog, motovlog, dan juga perjalanan-perjalanan saya. Silahkan tunggu video episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel, cekibrot.